Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal kalian akan ditampakkan kepada keluarga dan kerabat kalian yang telah meninggal dunia. Bila amalan baik, maka mereka bergembira dengannya. Bila sebaliknya, maka mereka berkata, ya Allah, jangan matikan mereka sampai Engkau berikan hidayah pada mereka sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepada kami. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jenazah di alam kubur bisa mendengar dari orang-orang yang masih hidup. Maka jangan mengira orang yang meninggal itu terputus sama sekali dengan dunia. Fakta ini diperkuat oleh hadis Abu Talhah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Talhah bercerita bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat pada perang Badar untuk menguburkan 24 mayat tokoh-tokoh kaum Quraisy. Kemudian mereka pun dilemparkan ke dalam sumur di antara sumur-sumur Badar dalam keadaan sudah membusuk dan bau. Kebiasaan Rasul jika menang dalam sebuah peperangan, beliau biasanya menginap selama 3 hari. Begitu juga di perang Badar. Dan ketika hari ketiga, beliau meminta untuk disiapkan kendaraannya. Lalu beliau mulai berjalan dan diikuti oleh para sahabatnya hingga beliau sampai di pinggir sebuah sumur. Mulailah beliau memanggil nama-nama orang kafir Quraisy yang telah dimasukkan ke sana. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kamu suka seandainya kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan Rob kami adalah benar. Maka apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan Rob kalian adalah benar? Perawi berkata, maka Umar berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara pada bangkai yang sudah tidak memiliki ruh? Rasulullah menjawab, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah kamu lebih mendengar dari mereka atas apa yang aku katakan. Hadis riwayat Bukhari. Nama-nama orang kafir Quraisy yang telah tewas yang dipanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Ketiganya itu adalah tokoh utama kafir Quraisy yang tewas dalam perang Badar. Bukti lain yang menguatkan bahwa jenazah di dalam kuburan bisa mendengar orang yang masih hidup adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk mengucapkan salam ketika masuk ke wilayah kuburan. Pembukaan bacaan salamnya pun persis seperti salam untuk orang yang masih hidup, yaitu Assalamualaikum. Setelah itu dilanjutkan dengan wahai ahli kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Semoga Allah memberikan ampunan untuk kami dan kalian. Salam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam menjelaskan hadis ini, sebagian ulama bahkan mengatakan dalam mengucapkan salam tak ada perbedaan perlakuan antara orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup. Dalam hadis lain bahkan disebutkan bahwa mereka yang telah wafat tidak hanya bisa mendengar, tapi juga bisa mengenali orang yang dulu mereka kenal di dunia dan menjawab salamnya. Tidaklah seseorang yang melewati kuburan saudaranya yang dulu dia kenal di dunia, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya, kecuali Allah akan mengembalikan ruhnya sehingga dia bisa membalas salam tersebut atasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Begitulah kondisi alam barzah yang digambarkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup, merasa, mendengar, bahkan bisa membalas apa yang diucapkan oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Hanya saja orang-orang yang hidup di dunia tidak menyadarinya. Wallahu a'lam.